Baik, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang pangan jajanan anak sekolah untuk pencapaian gizi seimbang. Tahukah kamu, anak-anak di Indonesia masih mengalami masalah gizi ganda atau double burden, di mana sebagian anak itu mengalami kekurangan gizi dan sebagian anak mengalami kelebihan gizi. Menurut riset yang dilakukan di Indonesia, didapatkan data 29,9% anak di bawah usia 24 bulan masih mengalami kekurangan gizi, sehingga tidak bisa bertumbuh dengan optimal. Anak sekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dan bergizi seimbang. Jajanan sekolah yang kurang terjamin kesehatannya dapat berpotensi menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, dan jika berlangsung terus-menerus dan berlangsung sangat lama akan menyebabkan status gizi yang buruk. Oke, teman-teman sekalian pasti suka jajan ya. Nah, apa itu jajanan? Jajanan adalah makanan dan minuman siap saji yang disiapkan atau dijual oleh pedagang, pengasong, atau penjajah di persimpangan jalan dan tempat serupa lainnya. Oke, berikut PJAS. PJAS merupakan singkatan dari pangan jajanan anak sekolah. Merupakan makanan yang ditemui di lingkungan sekolah dan secara rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Pangan jajanan anak sekolah akan memberikan pengaruh terhadap asupan gizi harian anak. Oke, kita akan belajar tentang gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan yang kita konsumsi, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Seperti gambar yang ada di samping ya, teman-teman bisa melihat ada asupan gizi karbohidrat, protein, buah, dan sayur-sayuran. Oke, selanjutnya ada sumber-sumber gizi. Sumber gizi sendiri itu digolongkan menjadi dua, ada sumber gizi makro dan ada sumber gizi yang mikro. Untuk sumber gizi makro itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat gizi mikro itu terdiri dari vitamin dan mineral. Apa aja nih contoh-contoh dari karbohidrat? Nah, itu biasanya kita temui pada makanan pokok seperti beras, jagung, roti, kentang, dan lainnya. Untuk contoh protein seperti daging merah, telur, brokoli, dan susu. Untuk lemak dapat kita temui di daging ikan misalnya, untuk lemak nabati di alpukat dan ada coklat. Untuk vitamin sendiri itu ada beberapa seperti vitamin C yang bisa teman-teman temui di buah jeruk, ada vitamin A pada wortel dan ada vitamin E pada kacang. Untuk mineral salah satunya dapat kita jumpai pada air minum yang kita konsumsi sehari-hari. Berikut untuk ciri dari jajanan sehat dan jajanan tidak sehat. Untuk jajanan sehat, itu terbebas dari gangguan binatang yang dapat membawa kuman, terbebas dari kotoran dan debu. Lalu makanan yang diolah seperti goreng atau dikukus menggunakan panas yang cukup. Disajikan menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci terlebih dahulu dengan air bersih dan mengalir. Lalu pengambilan makanan yang terbuka itu dilakukan dengan menggunakan alat seperti sendok dan garpu. Lalu alat pembersih makanan seperti lap kain yang kita pakai itu dalam keadaan bersih. Untuk ciri jajanan tidak sehat itu biasanya adalah warna makanannya sangat mencolok, berbau tidak sedap, makanan terasa sangat kenyal, dan makanan yang disimpan di area terbuka tanpa penutup yang rentan terkena debu, kotoran, dan paparan dari serangga. Selanjutnya, apa aja sih pengelompokan dari PJAS? Itu yang pertama ada makanan sepinggan. Nah, makanan sepinggan ini merupakan golongan makanan utama seperti nasi uduk, lontong, dan makanan-makanan berat lainnya.
Nah, selanjutnya yang kedua ada camilan atau kudapan yang biasanya dimakan di antara dua waktu makan, seperti gorengan, snack, kue, dan makanan kecil-kecil atau makanan ringan. Lalu yang ketiga ada minuman, baik itu minuman yang dikemas atau minuman di dalam gelas. Lalu ada buah, baik buah itu yang masih utuh atau buah yang sudah dipotong dan dikupas. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana nih tips-tips memilih PJA Head yang sehat dan bergizi. Yang pertama, kenali dan pilih pangan yang aman. Lalu kita juga menjaga kebersihan, baik kebersihan dari kita dan juga melihat dari kebersihan makanan yang akan kita beli. Lalu kita baca label dengan seksama dan mengetahui apa aja nih kandungan gizi pada makanan yang akan kita beli. Konsumsi air yang cukup, perhatikan warna, rasa, dan aroma, batasi minuman yang berwarna dan beraroma, batasi konsumsi pangan cepat saji seperti hamburger, pizza, lalu perbanyak konsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dan pada anak yang gemuk itu harus dibatasi nih konsumsi pangan yang mengandung gula, garam, dan lemak. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan, bisa teman-teman lihat. Dan terima kasih.